Di balik jasad ada ruh, di balik ruh ada nur, dan di dalam nur itu kapah masih ada ruh. Ya, maksudnya begitu. Ya. Jadi kalau orang bergerak dari jasad, dia matikan jasadnya, hidup ruhnya, paham ya? Hidup ruhnya. Lalu ruhnya akan fana, melebur dia di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui wadah nurnya, ruh sudah tiada. Yang ada adalah nurnya. Totalitas daripada nur inilah membuat ruh itu sudah tiada. Lalu totalitas nur itu menjadi hampa. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi laisa kamitslihi syai'. Sudah tiada tetapi ada. Faham? Begitu. Jadi tidak berpisah-pisah. Tidak jasad berdiri sendiri, ruh berdiri sendiri, nur berdiri sendiri, Allah berdiri sendiri. Tidak cara. Di jasad ada Allah, di ruh ada Allah, di nur ada Allah. Hanya Allah yang maha dan maha itulah. Dengan kekuatan dahsyatnya, saking bersihnya jasad, saking bersihnya nafas, saking bersihnya, maka Allah dengan kekuatan ilahinya, dia membungkus, meliputi dengan totalitas, dengan otoriternya, dengan kehendak dan kekuasaannya, dengan kebesarannya. Semua elemen-elemen itu telah berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Allah ada jasad, di dalam Allah ada ruh, di dalam Allah ada nur. Tetapi Allah bukan nur, Allah bukan ruh, Allah bukan jasad. Paham? Iya. Jadi jangan kasih pisah-pisah. Seperti itu ya? Jangan kasih pisah-pisah. Kita bahas memang pisah-pisah elemen ini. Tetapi semua ini milik Allah. Paham seperti itu? Seperti ada jantung tidak bisa berpisah, limpah tidak berpisah, empedu tidak bisa berpisah, hati tidak bisa berpisah, paru-paru tidak bisa berpisah, darah, daging, tulang, dan kulit tidak bisa berpisah. Mereka semua dibungkus oleh raga dan tubuh yang hina ini. Faham? Hanya bagaimana caranya agar kulit ini bisa menjadi tulang, tulang kembali bisa menjadi menyatu menjadi daging, daging bisa menjadi darah, darah bisa menjadi setetes mani. Bagaimana caranya agar jasad bisa menjadi ruh, ruh menjadi nur, lalu nur tiada, hanya Allah yang ada. Itulah kita belajar tahapan-tahapan yang namanya tarik. Bagus pertanyaan ini, insya Allah mudah-mudahan menjadi wawasan dan perbenaran kita semua. Kita diskusi, kita share, insya Allah. Jadi insya Allah. Baik, masih ada pertanyaan, silakan tanya saja, insya Allah. Mudah-mudahan kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nur itu datang bersamaan dengan roh di dalam kandungan seorang bayi, ataukah datangnya berpisah? Apakah nur duluan ataukah roh duluan? Ya. Itu bedakan habis. Jadi sesungguhnya di dalam Allah ada ruh, di dalam Allah ada nur, di dalam nur ada ruh. Paham ya? Tidak berpisah-pisah. Hanya tergantung daripada kebesaran dan kekuasaan Allah, banyaknya frekuensi jumlah daripada nur ataupun totalitas daripada nur, power energi kekuatan daripada nur yang membungkusi ruh masuk ke dalam rahim istri menjadi anak ini, antara yang satu dan yang lain, antara si A dan si A, antara si Fulan dan si Fulana, berbeda-beda. Itu tergantung daripada ridho Allah saja. Makanya di muka bumi ada jasad manusia menjadi ulama, ada jasad manusia menjadi hamba biasa saja, ada jasad manusia menjadi seorang ustaz, ada jasad manusia menjadi nabi, ada jasad manusia menjadi pedagang, ada jasad manusia menjadi seorang pejabat dan presiden misalnya. Jadi tidak ada berpisah-pisah, paham? Jadi tergantung daripada kehendak Allah, ya, tergantung daripada kehendak Allah. Ada yang dikasih oleh Allah itu bernama wahyu, ada dikasih Allah itu bernama mukjizat kepada Nabi misalnya, ada dikasih Allah itu bernama ma'unah, ada dikasih Allah itu bernama karomah, ada dikasih Allah itu bernama ilham misalnya, ada dikasih Allah itu bernama inspirasi misalnya. Jadi semua kekuatan-kekuatan di luar kesadaran kita, kekuatan semata-mata murni dari Allah ini, itulah dititipkan pada saat pertama yang berasal dari tulang sulbi ini, masuk ke dalam rahim ibu, rahim istri kita misalnya. Insya Allah sumbernya berbeda-beda. Sumbernya tetap dari Allah, tetapi kadarnya itu, kadar nur itu antara si A dan si B beda-beda banyaknya, beda-beda terangnya, beda-beda kebesaran Allah yang titipkan itu banyaknya, jumlah kebesarannya, jumlah kekuasaan dari Allah itu atas hamba yang diciptakan ini misalnya. Paham ya?
Ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, ada yang mungkin 50 watt misalnya dititipkan Allah. Tiba-tiba besok lusa ini anak dilahirkan besar menjadi seorang ulama misalnya, pendakwah misalnya, seorang mursyid besar misalnya, seorang syekh misalnya, imam misalnya. Begitulah di hadapan Allah. Masing-masing dikasih kemuliaan oleh Allah dengan pangkat dan jabatan di hadapan Allah dan pangkat dan jabatan di antara sesama manusia. Sumbernya beda-beda. Kekuatannya saya, tapi bukan berpisah-pisah. Ruh tidak akan hidup tanpa nur. Nur dan ruh tidak akan hidup tanpa Allah yang menciptakannya. Sedangkan jasad adalah wadah mati. Faham? Paham. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada, Bahri? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan aku mungkin sederhana sekali. Terdapat banyak riwayat bahwa iman, ibadah, dan ketaatan adalah nikmat. Iman itu manis, ibadah itu manis, yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Dalam Al-Quran, surah As-Surah ayat 52, Allah berfirman, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Itu Al-Quran dengan perintah kami. Nabi SAW juga dalam beberapa hadisnya menyebutkan juga bahwa iman itu rasanya lezat. Salah satunya ada 3 hal. Siapa yang memilikinya, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dia cintai melebihi yang lainnya. Yang kedua, mencintai orang lain dikarenakan latar belakang karena cintanya kepada Allah. Yang ketiga, dan dia benci untuk kembali pada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke neraka. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa kita melakukan ketaatan kita selalu merasa tidak nyaman, tidak betah, pinginnya cepat-cepat selesai begitu aja. Terus bagaimana doi solusi atau penawarnya? Iya, solusi dan penawarnya. Jadi kembali lagi kita ke 3 elemen besar tadi. Ada akal manusia, ada kolbi manusia, ada nafsu manusia di dalam raga hamba yang hina ini. Kolbi itu insya Allah hanya diberikan kepada para malaikat. Nafsu itu insya Allah diberikan kepada jin. Lalu dilengkapi kepada manusia dengan kesempurnaan yang diberikan kepada manusia akal pikirannya. Wadah manusia yang bernama raga ini yang menjadi sumber berbuat dosa, ada nafsu di perut dan ada kolbi di hati. Kalau nafsu di perut ini dikasih bersih, dia menjadi nafsu mutmain, dihinggapi oleh ruh, dihinggapi oleh nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar powernya, begitu besar kekuatan energinya. Begitupun kolbi manusia ini ketika dia bersih, dia awet, dia jaga hatinya, jaga daripada ujub, takabur, sombong, penyakit syahwat sangka buruk. Dia menjaga daripada iri hati, dendamnya, dengkinya. Dia menjaga penyakit-penyakit hati ini akan bersih lalu suci di hadapan Allah, maka didatangi ruh, didatangi nurnya Allah yang sangat luar biasa itu menjadi terang benderang. Begitu juga akan pikiran manusia ini lepas pergi semua daripada pikiran-pikiran maksiat, pikiran-pikiran mesum, pikiran-pikiran berdosa, mengkaji dan menganalisa tentang usaha hidup orang, mengkaji dan menganalisa tentang aib-aib orang, mengkaji dan menganalisa tentang naik turunnya orang punya perdagangan, mengkaji dan menganalisa tentang baik buruknya orang. Insya Allah kalau sudah bersih dan suci dari pikiran ini, Allah tanamkan ruh dan nur fuadihnya insya Allah di dalam pikirannya itu. Kalau nur fuadih, totalitas Allah punya nur itu memiliki energi yang sangat dahsyat di pikirannya, kemudian di kolbinya, kemudian di nafsunya, perutnya ini insya Allah, mudah-mudahan dia terkategori sebagai hamba Allah, kekasih Allah. Kalau dia sudah menjadi kekasih Allah dengan sumber cara membersihkan dan mensucikan hatinya, dengan sumber cara membersihkan dan mensucikan perut nafsunya, dengan sumber dan cara membersihkan serta mensucikan akal fikirannya, dan melalui perjalanan zikrullah, melalui perjalanan mujahadah, melalui perjalanan musyahadah, muraqabah berkepanjangan, insya Allah apa yang dikhawatirkan tadi akan terjawab, terlunasi. Kesimpulan terakhir, jagalah mengawetkan hatimu itu dengan zikrullah. Karena Nabi kita mengatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir, hatimu menjadi tatma'in, menjadi tenang. Satu-satunya alat yang paling ampuh adalah zikr. Kita zikir dengan zikir zahir untuk melindungi dan menjaga kebersihan jasad kita. Kita dengan menzahirkan, mensuarakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu kita zikir dengan di dalam hati saja. Muncullah Allah, 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 Allah di dalam hati kita. Itu semua semata-mata adalah alat pencuci, sabun pembersih. Memasukkan napas kita, kita melantunkan zikir. Insya Allah dalam pekerjaan kita, kapan dan dimanapun kita berada,
itu termasuk dalam kategori zikir nyawa. Zikir untuk membersihkan nyawa kita, jiwa kita, membersihkan rohani kita, termasuk pikiran-pikiran kita. Kalau lantunan zikir ini sebagai alat pembersih atau sabun pembersih ini bermanfaat dengan baik, berperanan dengan maksimal, maka kekhawatiran daripada Bahri tadi terlunasi. Itulah caranya pertama itu. Kita menjaga hati kita. Caranya pertama kita menjaga nafsu kita. Cara menjaga kita daripada mesum di pikiran kita. Pertama memang kita harus mensengajakan untuk meniadakan penyakit-penyakit itu dulu. Lalu kita istighfar. Kita merasa diri penuh dengan kesalahan dan berdosa. Kita bertaubat di hadapan Allah. Entah di atas sajadah. Entah kita duduk merenung dalam keadaan tafakur, insya Allah setelah kita menyesal dan melepas perdikan semua kesalahan dan dosa kita di perut, nafsu, di kolbi dan di pikiran kita, baru kita mulai melantunkan alat kendaraan indah ini yang bernama zikrullah. Kalau memang sudah bersih, Allah akan nampakkan kebersihan kita itu dengan pemandangan-pemandangan ghaibiyah. Kita bisa melihat negerinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasaf mukassafah. Faham ya? Amin. Insya Allah. Baik, sudah. Jadi Allah itu dekat sekali dengan urat leher. Menanggapi apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya dia dekat sekali dengan urat leher. Pertama sekali bagi orang awam adalah dengan pikirannya. Bagaimana cara dia membenarkan pikirannya itu? Itulah dia perlu belajar yang namanya tarekah. Itulah dia perlu belajar yang namanya mendengar penjelasan-penjelasan daripada guru. Itulah dia perlu belajar dan bertanya, bagaimana caranya saya bisa membenarkan pikiranku bahwa sesungguhnya Allah itu dekat dengan urat leher. Pertanyaan ini dijawab dengan tasawuf bahwa Allah itu menciptakan kita, manusia khususnya, beda dengan golongan dari jin dan malaikat. Jin itu sesungguhnya hanya diberikan nafsu saja, malaikat hanya diberikan kolbi saja, sementara manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya tidak aku ciptakan manusia kecuali dalam bentuk yang sangat sempurna. Kenapa sempurna? Maksudnya adalah terdiri daripada akal, terdiri daripada nafsu, dan juga kolbi. Maka ada 3 elemen penting yang berada di kelompok manusia ini. Golongan manusia ini ciptaan Allah. Sehingga dia lebih sempurna daripada malaikat, dia sempurna daripada jin. Karena jin hanya memiliki nafsu, malaikat hanya memiliki kolbi, tetapi manusia memiliki 3 sekalian, disempurnakan lengkapi dengan akal dan pikirannya. Maka pertama yang datang menjadi pikirannya, bayangannya, inspirasinya yang masuk adalah bahwa bagaimana caranya saya bisa membuktikan kebenaran bahwa Allah dekat sekali dengan urat leher ini. Itulah agama Islam ini mengajarkan dengan cara tasawuf. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa di balik wadah akal ini ada ruh, di balik wadah yang bernama nafsu ini ada ruh, di balik wadah yang bernama kolbi ini ada ruh, di balik raga yang hina ini adalah ruh, dan di balik ruh ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pikirkan dan kita fokuskan itu hanya 3 elemen ini. Jasad dengan semua elemen kesempurnaan lengkapnya, lalu ada kolbi, lalu ada ruh. Jasad dengan kesempurnaan lengkapnya, termasuk kolbi, nafsu, dan akal, ini kita masukkan ke dalam satu komunitas dan elemen jasad. Di belakangnya ada ruh. Di belakang ruh ada nur. Di belakang nur ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita berangkat pesiar dari alam raga ini menuju ke alam ruh, menuju ke alam nur, menuju ke Allah pencipta nur, pemilik nur, dan pencipta ruh, pemilik ruh. Maka caranya kita sudah memberikan tahu tadi, dengan caranya berzikir jasad, berzikir zahir, dengan caranya berzikir kolbi, dengan caranya berzikir nafas. Untuk bertemu Allah yang berada di balik nur, berada di balik ruh, berada di balik jasad, berada di balik nafsu, kita berzikir secara zikir zahir. Untuk mengetahui bertemu dengan Allah yang berada di balik dinding kolbi, maka kita berzikir dengan zikir kolbi. Di balik kolbi ada ruh, di balik ruh ada nur, di balik nur ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita bertemu dengan Allah yang sangat rahasia, berkedudukan tinggi di atas ketinggian itu, wahdanya itu wahdah, ahad ya ahad, insya Allah, maka kita berzikir dengan zikir nafas atau disebut dengan zikir rahasia. Zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, zikir rahasia. Kalau kita sudah berzikir nyawa, kita sudah berzikir nafas, insya Allah 3 kelompok zikir inilah kita tembus bertemu dengan ruh,
bertemu dengan nur, bertemu dengan Allah yang menciptakan nur, bertemu dengan Allah yang menciptakan ruh. Maka awalnya ketika kita berzikir, lalu kita bertemu dengan cahaya-cahaya sebagaimana saya jelaskan tadi, itu lambangnya bahwa makom dan tingkatan amalia kita sudah masuk ke kelompok yang diberi besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasaf kita. Berarti derajat ketakwaan kita sudah mampu melihat cahaya di ujung jasad kita, cahaya di ujung kolbi kita, cahaya di ujung nafas kita, atau cahaya di ujung nyawa kita. Kalau kita sudah bertemu dengan cahaya-cahaya Allah itu, insya Allah kita masuk ke dinding rasa. Kalau kita masuk ke dinding rasa, insya Allah kita sudah kategori masuk ke areanya ruh, karena di dalam rasa ada ruh. Kalau kita sudah bertemu dengan ruh, insya Allah kita akan bertemu dengan nur Allah, nur Muhammad. Lalu kita bertemu dengan sejatinya Allah Subhanahu wa taala, menciptakan nur, yang menciptakan ruh. Kalau kita sudah bertemu, jangankan bertemu pencipta nur, pencipta ruh, pencipta rasa yang bernama Allah, kita barusan sampai ke dinding rasa pun kita sudah merasakan adanya Allah. Kalau kita sudah merasakan adanya Allah di dinding rasa, maka insya Allah akidah tauhid kita yakin bahwa Allah itu sangat dekat, teramat sangat dekat, bahkan menjadi dekat seperti menjadi tiada. Jadi dia ibarat seperti kita di alam bumi ini. Ketika berpesiar ke alam langit misalnya, kita harus melewati atmosfer tata udara. Begitupun kita mau bertemu Allah, untuk meyakini kebenaran bahwa sesungguhnya Allah berada di dinding rasa, kita pesiar ke alam atmosfer itu. Atmosfer itu lambang atau ilustrasinya seperti dinding rasa. Kalau kita sudah masuk ke negeri atmosfer, negeri udara, kita masuk ke negeri rasa, maka kita akan bertemu dengan pemilik rasa yang bernama Allah. Maka yakinlah kita seyakin-yakinnya, tidak akan terlepas lagi dan bergeser apapun jua, bahwa sesungguhnya Allah sangat dekat, bahwa sesungguhnya kita tiada, Allah yang ada. Kitalah Allah, Allah kita. Tetapi kita bukan Allah, Allah tetap Allah, kita tetap kita. Karena kita hanyalah wadah ciptaan. Sederhananya seperti itu. Awalnya orang belajar ketika dia membersihkan istinjanya bagus, kemudian beribadah batin dengan istrinya sudah bagus misalnya, dia jaga betul, dia mengawetkan betul. Sebagaimana nafsunya itu dia jaga, dia bersih dan suci daripada nafsunya sehingga dia naik tingkatannya menjadi nafsu mutmainnah. Insya Allah dia akan bertemu dengan cahaya jasadnya. Cahaya Allah yang bernama cahaya jasad itu berwarna hijau itu, insya Allah dia akan bertemu. Kalau dia sudah bertemu itu berarti makom kebersihan jasadnya insya Allah sudah teruji. Ada yang ma'rifat lewat kendaraan jasadnya. Maka kemarin saya mengatakan kadang orang beristinja yang baik di hadapan Allah dia bisa berma'rifat. Hanya kendaraannya berbeda. Ada yang kendaraannya mengikuti pintu jasad, ada yang kendaraannya mengikuti pintu kolbi, ada yang kendaraannya mengikuti pintu nafas. Tidak selamanya bertemu Allah harus mengikuti pintu nafas. Ada juga merupakan amalia-amalia sunnah Nabi, dia bisa berma'rifat melalui jasadnya, melalui kebersihan dan kesucian jasadnya. Makanya kemarin saya ulang-ulang mengatakan ada yang membacakan Al-Quran tiba-tiba dia kasar perjalankan spiritualnya. Ada yang berpuasa misalnya, puasa sunnah, dia tidur, diperjalankan ruhaninya. Lalu dia ma'rifat. Ini adalah amalia-amalia jasad, amalia-amalia raga. Karena saking bersihnya raganya, insya Allah amalia raganya, amalia jasadnya diridhoi dikaruniai Allah dengan perjalanan spiritual ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga melalui zikir kolbinya. Itu berarti dia melalui pintu kolbinya. Lalu dia bertemu dengan ruh, lalu dia bertemu dengan nur, lalu dia bertemu dengan Allah yang menciptakan nur dan menciptakan ruh. Ada yang melalui pintu nafas. Tiga pintu-pintu ini kalau dilalui kemudian masuk kepada dinding rasa misalnya, maka dia sudah masuk ke negeri rasa, dia sudah yakin dalam keadaan seperti itu bahwa Allah sudah tidak lagi jauh, tetapi justru Allah dekat sekali. Allah tiada, dia yang ada. Dia tiada, Allah yang ada. Tetapi Allah tetap Allah. Engkau tetap engkau. Hamba tetap hamba. Engkau bukan Allah. Insya Allah. Seperti angin yang ketika kita merasakan adanya, tetapi kita tidak menangkap dengan materi ada. Angin tetap angin. Kita tetap manusia atau hamba. Kita hanya meyakini akan adanya angin di tubuh kita misalnya, hawanya yang kita dapatkan yang bernama dingin, yang bernama panas, atau dan lain sebagainya. Begitupun Allah. Rahasia di atas rahasia. Maka Allah mengatakan bahwa hambaku adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia hamba. Mungkin sedikit ini faham? Insya Allah ya? Insya Allah. Maka tahapan-tahapan teknis itu harus kita lalui. Tahapan-tahapan teknis itu kita lalui. Syariatnya kita kasih bersih, masuk kita berjalan yang namanya tareka, menuju ke negeri kolbi namanya hakikat. Sampai dengan makom kolbi, masuk ke tingkat nafas. Kita sudah bisa Allah, bisa-bisa kita sudah bermakrifat kepada Allah. Jadi jenjang seperti itu. Amalia sunnah Nabi kita laksanakan agar kita menuju ke makam kolbi.
Makom kolbu kita rawat, kita jaga, kita awet baik-baik. Kita masuk ke makom tanafus atau nafas. Kalau makom nyawa kita sudah kita mantapkan, insya Allah kita bertemu dengan pemilik yang sejati yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya seperti itu. Hanya amaliyahnya memang butuh istiqomah, butuh guru yang butuh mursyid yang mutabar. Insya Allah mudah-mudahan kita dituntut, karena berguru melalui mursyid kita mendapatkan bayatnya. Bayat itulah merupakan kekekalan, bukti ikrar kita kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebagai maha guru, sedangkan baginda Nabi sebagai robita mursyid, guru kita. Baginda Nabi pun berguru kepada Jibril alaihissalam, mendapatkan wahyu melalui Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril mendapatkan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jalannya seperti itu, sehingga sanad dan nasab kita tidak pernah lepas daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tertuntut. Karena orang semedi meditasi ataupun orang tafakur, kalau tidak mengamalkan amalia jasadnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sunnahnya, maka dia tidak akan bertemu-temu dengan yang bernama Nurnya Muhammad. Karena kita harus berperilaku sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, baru kita ketemu dengan asal kita yang bernama Nur Muhammad, baru kita ketemu dengan asal sejati kita yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Raga ini harus bertindak, berperilaku, dan harus menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ruh ini harus menjadi Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad harus menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia punya terjemahannya. Terjemahan tasawufnya seperti itu. Paham? Jadi kalau memang kita tangkap dengan syariat yang lurus, misalnya kita masih mentah dalam konsep berpikir kita pusing dan kita bingung tuh, bagaimana caranya jasad ini menjadi ruh, ruh ini menjadi nur. Bagaimana kita berperilaku sebagaimana baginda Nabi Muhammad, lalu baginda Nabi Muhammad menjadi ruh, atau menjadi Ahmad, kemudian Ahmad menjadi Allah. Bagaimana baginda Nabi Muhammad kita berperilaku sebagai baginda Nabi Muhammad, kita menjadi ruh, lalu ruh kita menjadi nur, lalu kita menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita bukan Allah, Allah tetap Allah. Hanya tahapan dan mekanismenya semacam itu. Itulah cara, bagaimana caranya kita berguru dan kita mencari tahu ilmu itu. Jadi jasadnya dulu harus menjadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicaramu, melihatmu, mendengarmu, makanmu, jaga hatimu, berperilaku dan berakhlak di atas minimal seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ruhmu, nurmu menjadi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kau tidak akan ketemu pemilik jasad itu. Kau tidak akan ketemu yang bernama Muhammad dalam tatanan nur Muhammad. Kau tidak akan bertemu dengan penciptamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah naifnya kalau kita bukan Islam, kita masih terkategori kafir. Mengapa? Karena hal sebenarnya hakikatnya itu adalah hal yang sah. Islam ada. Seluruh makhluk ciptaan Allah ini diciptakan dengan kalimat-kalimat dan huruf-hurufnya. Allahu la hurfun wa la haustin. Allah tidak berhuruf dan tidak berbunyi. Tetapi Allah mengukir hambanya dengan asma, dengan namanya. Hidung kita seperti alif, mata kita seperti huruf nun, bibir kita seperti huruf mim, telinga kita seperti huruf dal, tangan ini kita lekuk seperti huruf lam, lalu kita laki-laki kemaluan kita seperti huruf alif. Itu semua adalah gambaran asma dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua butuh perenungan yang panjang kebesaran Allah. Dan ukiran-ukiran itu, tulisan-tulisan huruf Allah itu tidak berlaku hanya untuk di agama Islam saja. Semua makhluk ciptaan Allah. Antara dia yang tidak beragama Islam, hidungnya seperti alif, telinganya seperti dal, bentuk bibirnya seperti huruf mim. Tetapi banyaklah mereka tidak merenung. Kalau mereka merenung bahwa sesungguhnya kita yang hakikinya adalah berasal dari Allah, dan lukisan di tubuh kita ini, bentuk raga dan indera kita ini adalah berlukiskan asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gawean perenungan kita. Sehingga betul-betul kita jaga. Ketika kita melaksanakan sholat maghrib, kita jaga betul-betul 3 pintu yang harus kita jaga. 3 rakaat sholat maghrib, ilustrasinya itu adalah 2 lubang hidung, 1 lubang mulut yang harus kita jaga. Paham? Kita melaksanakan sholat maghrib, berarti keluar dari sajadah sholat maghrib, insya Allah kita jaga mulut kita dari perkataan yang berdosa, dan 2 lubang hidung kita dari perbuatan dosa. Itu 3 rakaat. Lalu sembahyang isya, sebentar lagi kita melaksanakan 4 rakaat, di mana 4 rakaat kita punya diri, itu berada di 2 pandangan mata dan 2 pandangan telinga 4 rakaat itu.
Begitu juga sembahyang subuh besoknya, 2 rakaat itu ada di mana di kita punya tubuh, keluar dari sajadah, jaga kemaluanmu, jaga istinja dan bersih serta suci daripada lubang duburmu. Karena 2 lubang itulah merupakan lambang daripada engkau melaksanakan berikrar di atas sajadah waktu sholat subuh. Kalau itu kita amalkan dengan baik, insya Allah kita sempurna, kita jaga betul di atas sajadah, kita ikrar, kita janji dengan Allah, keluar sajadah pun kita amalkan sesuai dengan janji kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Insyaallah seperti itu. Kita amalkan terus, maka yakin kita bahwa Allah dekat dengan kita bukan di alam pikir lagi, tetapi sudah di kolbi ini. Dinding rasa itu ada di kolbi ini. Dia tidak ada di akal. Dia tidak ada di nafsu. Dia juga tidak ada di nafas. Tetapi rasa itu ada di kolbi ini. Sekali lagi, rasa itu ada di kolbi ini. Karena hanya dengan indera rasalah kita merasakan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak di alam khayal atau pikiran. Tidak juga di alam kesengajaan dan keterpaksaan di alam nafsu. Tetapi di alam rasa. Makhluk Allah yang paling jujur yang ciptaan Allah adalah batin. Pikiran kita, nafsu kita memukul seorang anak kecil, nanti yang menyesalnya itu ada di dinding rasa, di kolbi ini. Menyesal itu tidak ada di kepala, menyesal itu tidak ada di perut, menyesal itu ada di hati. Dan menyesal itu biasanya datangnya kemudian. Benar toh? Benar, insyaallah. Baik, sementara itu ya. Insyaallah. Masih ada pertanyaan? Silakan. Ada sebuah ayat Allah mengatakan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap yang memiliki nafas akan mengalami maut. Apakah yang namanya maut di dalam ini entah nafas ataukah ruh? Lalu apabila ruh itu keluar dari jasad, maka manusia itu pun akan mengalami maut juga. Apakah nama lain dari maut itu, apa nama lain dari ruh itu nafas, ataukah nafas itu sendiri, ruh itu sendiri? Ya, terima kasih. Banyak orang menganalisa perbedaan antara nafas, ruh, jiwa. Bahasa saja, kullu nafsun dha'iqatul maut. Ada yang mengatakan lepas nafas, ada yang mengatakan lepas ruh, ada yang mengatakan lepas jiwa. Tetapi dalam kegiatan pengajian kita, sesungguhnya nafas itu adalah wadah. Maka ruh itulah berada di dalam wadah nafas. Nafas ini kita masih merasakan adanya, tetapi ruh kita tidak akan bisa merasakan adanya. Maka nafas itu menjadi wadah daripada ruh. Dia bisa kita katakan nafas itu adalah ruh. Nafas itu adalah kendaraannya. Maka Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu merupakan urusanku, kecuali aku berikan engkau ilmu hanya sedikit. Sedikit bagi pandangan Allah, tetapi banyak sekali ruh itu kalau kita kaji, kita merenung, kita berpikir, kita mencari tahu ilmunya. Bagi kita hamba yang hina dan papa ini. Jadi itu saja singkat pengajian kita. Nafas itu merupakan wadah daripada ruh. Nafas bukan ruh. Nafas adalah kendaraan daripada ruh. Faham? Iya. Saya ada pertanyaan? Silakan. Baik, untuk sementara itu dulu ya. Pengajian kita. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah menghusnul khatimahkan kita dikala kita meninggalkan dunia yang fana ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imna hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma shalli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa yubarik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa yubarik ala sayyidina Muhammadin fil zahirin wal batin wa yubarik ala sayyidina Muhammadin fil ala ila yaumiddin. Ya Allah ya Rabbah, kami hamba-hambamu yang hina dan papa. Kami pantas dicaci dan dimaki ya Rabbah. Kami hambamu yang banyak dosa dan berbuat salah dan hina di hadapan. Kami memohon ampun kesalahan dan dosa kami ya Allah. Ampunlah kesalahan dan dosa daripada kedua orang tua kami ya Allah. Ampunlah kesalahan dan dosa saudara-saudara kami yang beriman, muslim, muslimat, mu'minin, mu'minat. Rabbah, kepada engkau lah kami maksud dan ridhamu kami cari. Di bawah payung cintamu kami bermakrifat kepadamu ya Rabbah. Izinkanlah kami di 2/3 malam engkau bangunkan kami ya Allah, agar kami tinggalkan semua yang ada di muka bumi ini, kecuali kami hanya bermujahadah, bermusyahadah, lalu kami berdialog, bercakap-cakap dengan engkau yang maha yang kami cintai. Engkaulah tempat di mana kami lantunkan cinta kami ya Allah. Engkaulah tempat di mana kami sujud ya Allah. Engkaulah tempat kami di mana kami ruku ya Allah. Keluarkanlah kami dari segala kesulitan hidup di muka bumi ini ya Allah. Karena sesungguhnya dunia ini bagi kami hanyalah merupakan hijab, walaupun engkau ciptakan untuk kami cari seakan-akan kami hidup selama-lamanya. Rabbah, tidak tempat kami mengadu dan kami bermunajat,
kecuali hanya kepadamu ya Allah. Izinkanlah kami mencintaimu sampai dengan kami menitiskan air mata cinta ini. Lalu kami tidak mengetahui bagaimana mungkin kami bisa mencintaimu dengan cara menitiskan air mata. Karena air mata yang menitiskan dari titik mata ini, Engkau juga lah yang menciptakan dan mengaduknya ya Allah. Engkau juga yang memberikan dan meridhoinya ya Allah. Sehingga air mata ini bukan menjadi air mata kesombongan ketika kami mencintaimu. Tetapi air mata ma'unah dari dirimu ya Allah. Sebagaimana Engkau padamkan air mata cinta ini di neraka jahim. Dikala baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, mengapa engkau membawa segelas itu? Segelas air apakah itu ya Rabbah? Sesungguhnya malaikat Jibril mengatakan, air ini adalah air mata cinta umatmu. Dikala 2/3 malam dia bangun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku menadahnya karena dia menitiskan air mata cinta kepadamu ya Allah. Sesungguhnya air mata cinta walaupun 1/4 gelas ini akan memadamkan neraka jahim. Maka padamkanlah neraka di tubuh kasar ini ya Allah. Padamkanlah neraka yang ada di kolbi ini ya Allah. Padamkanlah neraka yang ada di nafas ini ya Allah. Padamkanlah neraka yang ada di akal dan fikiran ini ya Rabbah. Agar kami menjadi hambamu yang tentu mencintai, mengasihi dan menyayangimu, bermakrifat kepadamu ya Allah di dunia hingga sampai di akhirat nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Tiada Tuhan tempat kami bersujud dan menyembah kecuali hanya kepada Engkau ya Allah, dan Muhammad baginda Nabi kami adalah merupakan utusan-Mu ya Allah. Datuk kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Engkau hiasi dia dengan nurnya di atas nur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana dia bersabda, ana min nuri al alamin munuri. Ya Allah, Engkau tunaikan semua hajatan kami. Kabulkanlah semua permintaan kami agar kami menjadi hamba-Mu yang tak ampun selama-lamanya, untuk tidak lagi berbuat apa yang menjadi kesalahan dan dosa di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.